pagi adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan fotum, mari kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Ya Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Mari kita bersama-sama mengucapkan, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu pujian Selamat Selamat Datang. Sekarang kita masuk ke hukum Taurat. Kita mendengarkan hukum Taurat kita yang ke-10 dan artinya. Kitab ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya.
Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita akan mengaku dosa-dosa kita yang kita lakukan selama seminggu ini. Kita akan menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba sambil bangkit berdiri. kasihi, di dalam kehidupan kita sepanjang seminggu ini, tentu kita sebagai manusia yang biasa tidak luput dari kesalahan, dari dosa-dosa. Karena itu, mari kita merenungkan apa-apa yang telah kita lakukan yang tidak menyenangkan Tuhan dan juga mungkin tidak menyenangkan orang tua kita. Marilah kita bersama-sama memohon ampunan dosa-dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan epistel, mari kita menyanyikan lagu dari buku ND 712 ayat 1 sampai 2, Togu Au Ale Jauh. Kita akan
akan membaca nats epistel pada minggu hari ini terambil dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Karena itu mari kita membuka kitab kita membacanya secara bergantian. Pak Pendeta lebih dahulu. Kita mulai ya adik-adik. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah pembacaan epistel. Mari kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Tadi kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 4, Ku suka menuturkan sambil bangkit berdiri. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kini orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat pada hari ini di tanggal 5 Desember 2021. Petugas firmannya dibawakan oleh Amang Lumban Raja. Lalu pemusiknya pada hari ini ada Kawabasita Munte di bagian keyboardis, dan juga di bagian gitaris ada Bang Steven Sianipa, dan MC-nya ada Kak Evalin Silitongan. Nah, selanjutnya pengumuman warta jemaat yang kedua
ada bahwa aktivitas yang akan diberikan oleh kakak sekolah minggu maksimal diberikan pada jam 3 sore agar mendapatkan kupon ya. Dan untuk saat teduh, adik-adik sekolah minggu wajib mengirimkannya juga di grup WA orang tua kelas agar dapat mendapatkan kupon. Selanjutnya, untuk petugas doa syafaat tanggal 12 Desember 2021 dari kelas 3-4. Jadi untuk kakak-kakak kelas 3-4 dimohon persiapkan adik-adiknya. Selanjutnya adik-adik, kita ada pengumuman bahwa minggu depan pada hari Sabtu kita akan mengadakan Natal sekolah minggu dan pra remaja, di mana jamnya di jam 10 untuk kelas kecil dan juga jam 3 sore untuk kelas besar dari kelas 3 sampai kelas pra remaja. Maka dari itu adik-adik boleh join dari YouTube Sekolah Minggu ya. Oke, warta jemaat sudah selesai. Kita akan mendengarkan doa syafaat dari teman kita Brian Nadia. Kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas kesehatan, nafas kehidupan, dan rezeki yang masih Engkau lancarkan untuk kami ya Tuhan hingga saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami agar bisa sehat selalu, agar masih bisa melakukan aktivitas dari kakak-kakak sekolah minggu dan kami semua masih bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah juga semua keluarga kami agar bisa tetap sehat selalu, terjauh dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan teman-teman kami yang akan melakukan ujian akhir semester, agar mereka bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa membanggakan orang tua ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, agar mereka masih bisa tetap sehat dan mereka bisa sukses, bagi mereka yang masih kuliah dan bagi mereka juga yang sudah bekerja ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga pendeta dan sintua agar mereka masih bisa tetap sehat dan masih bisa melayani di gereja kami ini ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan kami ini ya Tuhan, jauh dari sakit yaitu corona ya Tuhan yang sekarang masih mewabah di negara kami ini ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari corona dan sakit penyakit yang lainnya ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan yang sudah mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 116 ayat 1-3 yang dipuji kaum gembala. Juga
dikasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, shalom, apa kabar? Sehat ya, tetap semangat, dan selamat Advent. Firman Tuhan bagi kita pada minggu pagi ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Pak Pendeta membacakannya, dan adik-adik kami harapkan untuk mengikutinya dari tempatnya masing-masing. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi, firman Tuhan ini topiknya adalah menyambut kedatangan Yesus dengan cara bertobat. Di sini kakak-kakak guru sekolah minggu membuat bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Itu maksudnya sama, menyambut kedatangan Yesus dengan cara bertobat. Adik-adik sekolah minggu, pernah nggak menyambut tamu di rumah bersama papa dan mama? Biasanya kan kalau kita menyambut tamu, kita lihat orang tua kita kan apa? Membersihkan rumah, membereskan rumah, supaya nanti ketika tamu datang, mereka senang karena melihat rumah kita bersih, dan alat-alat perabotan juga di rumah semuanya terletak dengan teratur. Itu biasanya yang sering dilakukan oleh orang tua kita ketika menyambut tamu kita. Adik-adik, bagaimana kalau kita menyambut Natal? Biasanya apa yang kita lihat ketika menyambut Natal? Ayo coba, biasanya ngapain? Di rumah ada juga kan, kita lihat orang tua kita memasang gaba-gaba, maksudnya memasang pohon terang, ya, membeli hiasan-hiasan, aksesoris-aksesoris yang menunjukkan bahwa sisi rumah itu ikut bersukacita menyambut kedatangan Yesus, menyambut hari lahirnya. Dan ada juga kan orang tua kita mengajak kita pergi kemana? Pergi ke mall mungkin. Ya, untuk beli apa? Beli baju baru, beli sepatu baru mungkin. Itu biasanya kita alami bersama-sama dengan orang tua. Lalu bagaimana juga ketika kita menyambut tahun baru? Menyambut tahun baru bisa juga sih ada baju baru, ya, dan yang lain-lainnya. Kalau Pak Pendeta dulu waktu masih kecil, atau juga ketika remaja, saya lihat sih ibu saya bikin kue.
kembang layang lah, kue sabun bakar lah, menggoreng kacang. Itu yang pernah saya ingat. Kalau remaja saya beli cat ke material. Untuk apa? Mencat dinding rumah supaya kelihatan apa? Baru. Lalu adik-adik yang saya kasihi, bagaimana kalau kita lihat juga ketika misalkan ada presiden datang ke sebuah tempat. Kalau kita perhatikan misalkan di YouTube atau televisi, misalnya kan ada apa? Forester, ada patwal, ya patroli pengawal. Jadi biasanya ada motor, baru ada mobil polisi patroli, baru nanti di belakangnya ada presiden dengan mobilnya. Dan biasanya di situ kan kenapa ada patroli pengawalan? Supaya mereka, presiden dan rombongannya berjalan dengan lancar. Ya. Kalau presiden juga pergi ke sebuah tempat, itu tempat yang dilalui itu apa? Jalannya dibersihkan. Jalan yang berlubang-lubang diapakan? Ditimbun, diaspal dengan bagus. Supaya nanti presiden ketika datang, dia melihat semuanya bagus. Ya, dan juga banyak orang tentunya apa? Menyambut. Anak-anak juga ada kan sambil pegang bendera merah putih. Ada juga orang yang mau numpang untuk apa? Berfoto. Ya, berselfie dengan presiden. Itu kita lihat. Ada orang yang lebih dahulu berjalan mendahului patroli pengawal supaya presiden nanti jalannya lancar. Adik-adik yang saya kasihi, kalau kita lihat tadi di firman Tuhan ini, dikatakan dalam firman Tuhan ini ada seorang utusan. Ya. Dikatakan tugasnya apa? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itu kita lihat tadi. Siapa utusan itu? Tentunya lewat firman Tuhan tadi namanya siapa? Yohanes. Yohanes Pembaptis. Dia berseru. Utusan Tuhan yang bernama Yohanes itu tugasnya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia perintis jalan bagi Tuhan Yesus. Apa seruannya? Dikatakan tadi apa? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Itulah seruannya, bertobatlah. Adik-adik sekolah minggu, kita kan minggu Advent. Advent itu artinya adalah apa? Minggu persiapan. Ya, minggu menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Jadi sebelum kita masuk ke Natal, ada apa? Ada persiapan-persiapan. Itu yang perlu kita lihat di sini. Berarti anak sekolah minggu yang mau menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, firman Tuhan tadi mengatakan apa? Bertobatlah. Maksudnya apa? Adik-adik sekolah minggu ketika menyambut kelahiran Tuhan Yesus, sebelumnya dia harus melihat hati dan hidupnya. Kalau dibilang bertobat, berarti kita apa? Harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kalau dikatakan bertobat berarti meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, meninggalkan dosa. Berarti kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus mematuhi perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang bertobat itu hidupnya akan berubah. Dia mau memperbaiki diri. Misalkan begini, kalau kita sebelumnya sering berbohong, jangan berbohong lagi.
Atau ada kita ini, maaf, mudah-mudahan gak ada ya yang mencuri. Ya maksudnya mencuri uang mamanya kali, mengambil uang bapaknya di rumah. Jangan lagi seperti itu. Kalau kita ini tadinya apa? Murah marah, murah ngambek, murah menangis. Jangan lagi. Kita harus berubah, bertobat. Harus menjadi anak yang sabar, murah tersenyum. Kalau tadinya nakal, susah diatur. Kalau bertobat apa? Dia tidak nakal lagi. Dia jadi anak yang baik dan mudah diatur. Kalau disuruh dia apa? Tidak ngeles. Kalau disuruh dia mau apa? Melakukan apa yang disuruh oleh orang tuanya. Begitu yang bertobat. Karena Tuhan apa? Ingin kita, anak-anak sekolah minggu yang mau menyambut kelahirannya, harus menunjukkan pertobatan. Jadi kalau mau menyambut Yesus itu, yang lahir itu bukan hanya sekedar baju baru, celana baru, sepatu baru, ikat pinggang baru, apalagi. Pokoknya hal-hal yang baru. Apa artinya itu? Kalau kita tidak bertobat. Yang paling penting bagi Tuhan, kalau kita menyambut Dia, kita persiapkan hidup yang mau berubah, hidup yang mau bertobat. Jadi orang yang bertobat, dia rajin memuji Tuhan, dia rajin belajar, dia patuh nasihat orang tuanya, dan dia mau disuruh, mau diperintah, tidak lagi suka melawan, tidak lagi suka marah-marah, tidak lagi suka mengambek, tapi anaknya menjadi anak yang menyenangkan hati orang tuanya, menyenangkan Tuhan. Kalau kita yang tadinya tidak serius dengar firman Tuhan, kalau sudah bertobat berarti apa? Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Oke, itulah adik-adik sekolah minggu yang Pak Pendeta sayangi. Bagaimana kita supaya menunjukkan perubahan, pertobatan sebagai anak-anak yang sedang mempersiapkan hati dan hidupnya untuk menyambut Natal itu, kelahiran Tuhan Yesus itu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah berbicara kepada kami bahwa ketika kami mempersiapkan diri kami menyambut kelahiran-Mu, Tuhan ingin melihat hati kami, melihat perbuatan kami, supaya kami meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, bahkan meninggalkan dosa, agar kami bisa menyenangkan Tuhan, bisa membahagiakan orang tua kami. Dan itu harus kami tunjukkan di dalam perkataan dan perbuatan kami. Ya Tuhan, berkatilah firman-Mu supaya itu menjadi kekuatan dan semangat bagi kami. Berkati juga anak sekolah minggu dalam persiapannya untuk menyambut Natal. Biarlah kiranya Engkau memelihara hidup mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, kerajinan, kepintaran, dan kebaikan hati. Berkati juga guru-guru sekolah minggu dan semua yang terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Jagai dan pelihara hidup mereka. Berikan mereka hikmat, semangat, dan sukacita di dalam pelayanannya, supaya anak-anak yang mereka layani menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga orang tuanya supaya sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, bersabar dan berhikmat untuk melakukan yang terbaik buat anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus
Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama nih mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mang Pendeta. Tadi firman Tuhannya diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 5, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Firman Tuhan tadi menceritakan tentang tokoh Yohanes yang dipakai dalam rencana Allah, dalam penggenapannya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, tokoh Yohanes adalah sosok yang sangat sederhana. Namun dalam kesederhanaannya Tuhan Allah memilih Yohanes untuk masuk ke dalam rencana Allah untuk menyambut kedatangan Kristus Yesus. Di firman Tuhan tadi dikatakan, ada tertulis, sediakanlah jalan bagi Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau menyambut Natal atau mau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Tentunya setiap tahun kita pasti merayakan hal yang sama ya, tentang Natal itu sendiri. Namun adik-adik, firman Tuhan pun tiap hari, tiap tahun juga mengingatkan kita kembali nih, supaya kita selalu menyediakan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, supaya kita bisa menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan hal yang baik. Pastinya sama kayak Kak Janti nih adik-adik. Kak Janti selalu bersemangat untuk menyambut Natal atau memperingati hari kelahiran Yesus Kristus dengan mendekor rumah Kak Janti nih, seperti memasang pohon Natal, memasang dekoran-dekoran Natal di rumah supaya meriah. Bahkan Kak Janti juga sering untuk membeli baju untuk nanti Kak Janti pakai di ibadah Natal. Nah, adik-adik sendiri gimana? Pastinya adik-adik ada yang melakukan hal yang sama kan? Ada yang semangat untuk memasang pohon Natal atau dekorasi-dekorasi di rumah, atau bahkan menyiapkan baju baru untuk nanti bisa Natalan bersama keluarga. Namun adik-adik, untuk menyambut Kristus ada hal yang lebih penting lagi selain dari menyiapkan dekorasi-dekorasi di rumah atau bahkan menyiapkan baju baru. Kita bisa nih untuk menyiapkan hadiah yang paling spesial buat menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang sesuai dengan firman Tuhan tadi adik-adik. Nah, Kak Janti mau ngasih tahu nih kalau Kak Janti sendiri juga sudah menyiapkan hadiah untuk Kak Janti nanti berikan buat Tuhan Yesus. Adik-adik penasaran? Hadiah ini juga bisa jadi inspirasi buat adik-adik di rumah untuk menyiapkan hadiah buat nanti kita sama-sama berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, apa ya hadiahnya ya? Tada! Kak Janti sudah menyiapkan hadiah spesial untuk nanti Kak Janti menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau tahu isinya apa? Ada bunyinya kan? Yuk, kita mau sama-sama lihat nih hadiah yang sudah Kak Janti siapkan. Yang nanti hadiah ini juga bisa jadi masukan atau ide yang kreatif buat adik-adik berikan menjelang Natal nanti. Nah, adik-adik, apa ya isinya ya? Sebentar ya, Kak Janti buka dulu ya kadonya. Aduh, Kak Janti semangat banget ini. Tadi menyediakan kadonya. Nah, Kak Janti sudah lihat nih. Isinya adalah, kita buka sama-sama ya. Wah, apa nih isi yang pertama ya adik-adik? Kita buka dulu. Yang pertama adalah hal yang Kak Janti bisa berikan dalam menyambut Natal atau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus adalah, tada! Kita sama-sama bisa semakin rajin berdoa nih adik-adik, bahwa hadiah yang sangat spesial, hadiah yang lebih baik dari sekedar dekorasi Natal atau pohon Natal atau baju baru adalah mempersembahkan diri kita adik-adik buat Tuhan, yaitu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk tidak kita lakukan lagi. Nah, hadiah ini adalah dengan kita melakukan perbuatan baik, seperti contohnya kita yang tadinya sering lupa berdoa sebelum makan, sekarang kita mau berubah untuk menjadi anak yang rajin berdoa dan mengucap syukur sebelum kita makan, seperti contohnya yang ada di gambar ini. Nah, lalu apalagi ya contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan ya adik-adik di rumah kita masing-masing sebagai hadiah yang bisa kita berikan untuk menyenangkan Tuhan.
Kita buka. Tada! Ini adalah gambar seorang anak sedang menyapu lantai atau menyapu rumah. Nah, adik-adik tahu nggak? Hadiah yang bisa kita berikan buat Tuhan yang terbaik adalah kita melakukan perbuatan baik. Dan caranya salah satunya juga menyenangkan mama papa di rumah nih adik-adik. Cara untuk menyenangkan mama papa itu sangat sederhana pastinya. Selain kita menuruti perintah mama dan papa, kita juga mau belajar menjadi anak yang mau membantu mama papa kita di rumah. Sederhana aja adik-adik, kita bisa menawarkan bantuan buat mama kita untuk membersihkan rumah atau menyapu rumah, menyapu lantai jika lantainya terlihat kotor. Atau ketika kita bermain, kita belajar menjadi anak yang bertanggung jawab. Jadi ketika kita bermain, ketika selesai bermain, mainannya langsung dibereskan, tidak dibiarkan tergeletak begitu saja. Nah, pastinya adik-adik yang mau bantu mama papanya di rumah bakal bikin mama papanya senang loh adik-adik. Mama akan sangat senang ketika melihat rumahnya bersih dan tidak berantakan. Lalu apalagi ya perbuatan yang baik yang bisa kita tunjukkan sebagai hadiah kita dalam menyambut Natal nanti? Yaitu adalah Kakak Gianti intip dulu ya, ini apa ya? Ini adalah gambar seorang anak sedang merayakan ibadah Natal secara online. Nah adik-adik, walaupun kita masih dalam kondisi di rumah saja, bahkan adik-adik juga belum bisa menghadiri Natal sekolah minggu secara langsung atau beribadah di gereja secara langsung, tapi jangan lupa adik-adik bahwa kita harus selalu memelihara semangat Natal kita, memelihara semangat kita dalam beribadah kepada Tuhan. Meski hanya masih melalui media laptop atau handphone, kita jangan lupa untuk nanti mengikuti ibadah Natal ketika hari Natal nanti. Kita harus semangat dalam menyambut atau memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Yang terpenting adalah kita sama-sama jangan lupa untuk mengikuti ibadah Natal meski hanya secara online. Karena makna Natal yang sesungguhnya adalah kita mau memberikan diri untuk melakukan hal baik dan mau menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada, bisa di rumah kita masing-masing atau dari gereja nanti. Nah adik-adik jangan lupa nanti ya di rumah masing-masing harus mengikuti ibadah Natal walaupun secara online. Lalu kita lihat lagi masih ada nggak ya isinya hadiahnya? Oh masih ada adik-adik, tinggal satu. Coba kita lihat yang terakhir ya. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari hadiah yang bisa kita berikan buat Tuhan? Nah, adik-adik ini ada gambar seorang anak memegang Alkitab. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat senang melihat kita anak-anaknya selalu mengingat Dia setiap hari, setiap saat. Salah satunya adalah adik-adik boleh belajar setiap hari, setiap pagi untuk belajar saat teduh. Kakaknya sudah selalu rutin memberikan buletin, di mana buletinnya itu setiap harinya ada catatan saat teduh. Adik-adik boleh belajar untuk membaca Alkitab setiap hari dan membaca saat teduhnya, sehingga Tuhan Yesus boleh melihat perbuatan kita yang baik dan Tuhan Yesus terhibur oleh setiap perbuatan baik yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, demikian isi hadiah yang sudah Kak Gianti keluar ini, sudah habis nih adik-adik. Masih banyak lagi contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan selain dari 4 tadi, yang bisa adik-adik lakukan sebagai wujud dari hadiah yang mau kita berikan kepada Tuhan. Kita melakukan setiap perbuatan itu juga bukan hanya sekedar ketika menyambut Natal saja adik-adik, tapi kita selalu memelihara makna Natal, semangat Natal itu, semangat kelahiran Tuhan Yesus di kehidupan kita sehari-hari, dan itu yang menuntun kita untuk selalu setia melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini, bahwa firman Tuhan hari ini sekali lagi ingin
menyampaikan bahwa melalui kesederhanaan Yohanes dipilih menjadi seseorang yang masuk ke dalam bagian rencana Allah untuk penggenapan tentang janji keselamatan, penyambutan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus pun menginginkan dari kita bukan hal-hal yang hadiah-hadiah yang besar atau yang mahal-mahal, tapi melalui sikap hidup kita yang sederhana pun, dimanapun kita berada, Tuhan lebih ingin melihat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan tidak hanya ingin melihat kita memakai baju-baju yang bagus atau yang mahal. Tuhan juga tidak hanya ingin melihat kita untuk mempersiapkan sebagaimana indahnya pohon Natal yang kita miliki atau dekorasi-dekorasi di rumah yang sudah kita buat. Tapi yang terpenting adalah ketika kita menyambut Natal nanti, kita boleh belajar menjadi pribadi yang sudah melakukan hal-hal yang baik sesuai firman Tuhan. Seperti contoh-contoh yang tadi Kak Janti berikan. Oke adik-adik, Kak Janti akan menutup firman Tuhan pada hari ini. Dan aktivitasnya untuk minggu hari ini adalah, tadi Kak Janti sudah menyebutkan 4 contoh ya perbuatan baik yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari nih. Tadi seperti rajin saat teduh atau membaca Alkitab, lalu membantu mamanya membersihkan rumah seperti menyapu, lalu rajin berdoa atau tidak lupa berdoa ketika sebelum makan. Dan ada lagi contoh yang keempat, bahwa walaupun masih di rumah aja, kita tetap semangat untuk ibadah Natal nanti secara online. Nah, aktivitasnya Kak Janti juga mau nih adik-adik menyebutkan contoh-contoh perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan nih di rumah masing-masing, di mana contoh perbuatan itu adalah gambaran sebagai hadiah yang akan adik-adik berikan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus, untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tuliskan contoh-contoh perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan di rumah adik-adik masing-masing. Lalu nanti adik-adik tulis di kertas, dan nanti adik-adik foto, adik-adik tulis nama, dan adik-adik kirim ke grup WhatsApp orang tua. Oke adik-adik, Kak Janti tunggu aktivitasnya, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta dan juga kakak kelas. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan untuk atas rasa syukur kita seminggu ini, dengan memberikan persembahan melalui rekening yang ada telah di video ini. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari PKJ nomor 146 ayat 1, Bawa Persembahan. Adik-adik, marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa,
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan amin 3 kali. Amin. Shalom, Horas. Selamat Advent. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati.